Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, sujud bersyukur padamu Tuhan. Kau Bapa yang baik dalam hidup kami, kasih-Mu melimpah dalam setiap kami Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Bapa,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun juga yang kami alami Tuhan, keadaan apapun yang kami terima Tuhan, Engkau Allah yang baik yang selalu memberikan jalan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami Tuhan tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia-Mu ini. Namun Engkau Tuhan telah memberikannya kepada kami. Terima kasih buat segala kelimpahan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Agar menjadi serupa seperti Engkau. Melakukan kehendak-Mu. Taat dan setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau bersorak karena kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya mengucapkan selamat pagi. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan di minggu pagi yang cerah ini. Di minggu pagi yang penuh berkat. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Allah kita lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Kasih Allah sungguh tak berkesudahan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Yeay. Haleluya.
hari hidup kita dilimpahi oleh kasih karunia-Nya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah berguna, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey! Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan buat Allah kita. Semuanya katakan lebih keras lagi. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. We are entering into your presence now. Here we are. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Standing in awe of your grace, setting my feet
in your hand, entering into your presence to behold your face to face. God of heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesus.
Yesusku, Yesusku. Hingga balas segala basande, hingga lama segala basanda galasi. Di setiap hati kami Tuhan, di setiap pribadi kami Yesus. Ugalama takalama shiki galama takalama shande. Galama shiki galama shande. Bangkit berdiri. Oh, selamatku hidup. Saat Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sembah Tuhan sejenak saudara sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita, penyembahan kita. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Roh Kudus lawat setiap kami umat-umat-Mu. Mari bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Hadirat-Mu nyata, Hadirat-Mu nyata di tempat ini dan dimanapun kami berada pagi hari ini. Lawat umat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata. Haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana roh Allah, engkau merdeka. Sheketa karalama shendara bara 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 bara. Kita ralama shendara bara bara. Oh ralama shendara bara 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 bara. Thank you Jesus. Kami sembah Engkau. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Karalama shendara bara bara bara. Sheketa karabara bara 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 bara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan.
Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda karena kuasa firman-Mu. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya juga menyapa Bapak Ibu Anda di rumah pagi hari ini. Sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubahkan hidup kita. Silakan setelah saya. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang my future is secure in Christ. Masa depanku aman di dalam Tuhan. Ya, saudara, hal ini penting. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu banyak orang yang bertanya-tanya tentang masa yang akan datang. Sampai ada orang-orang yang mereka bertanya ke ahli-ahli nujum, paranormal tentang masa depan mereka. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, masa depan kita aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, di Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, ini ayat kesukaan saya, ya, tapi bukan sekedar ayat kesukaan, saudara. Ayat ini merupakan jaminan buat saya pribadi untuk masa depan yang sungguh ada. Saudara, waktu kita temukan firman Tuhan, sesuatu yang kita percaya, saudara, jangan berhenti di sana. Apa yang kita lakukan, saudara? Ibrani 10:23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa yang kita lakukan, saudara? Akui pengharapan kita. Apa yang kita percaya tentang masa depan kita? Apa yang kita percayai? Janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saudara, kalau orang manusia berjanji kita nggak bisa selalu percaya. Ya, kita harus hati-hati kalau orang berjanji terlalu banyak, terlalu manis, saudara. Ya, pasti sudah pernah mengalami. Nah, tapi kalau Tuhan yang berjanji buat kita, janji itu pasti akan ditepati. Amin, saudara. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Pegang teguh. Teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita. Karena Dia yang kita percaya ialah Allah yang setia. Kenapa kita bisa begitu yakin tentang masa depan, saudara? Kita nggak tahu, tapi ada satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan disebut apa? All knowing. God knows everything. Tuhan tuh tahu segala-galanya, saudara. Seolah Tuhan tuh bisa menembus zona waktu, Dia bisa melihat ke depan, dan Dia melihat apa yang akan terjadi atas hidup kita. Dan seperti yang Tuhan janjikan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah hal-hal yang baik, saudara. Mazmur 139:16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak, saudara. Belum jadi anak. Tuhan sudah melihat kita di situ. Bayangkan, saudara. Ya, kalau kita bayangkan waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, belum jadi anak waktu itu, saudara. Dan Tuhan sudah melihat kita hari ini jadi apa kita sekarang, saudara. Dikatakan apa? Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Bayangkan, saudara, hari-hari yang akan dibentuk Tuhan sudah bisa lihat. Sebelum ada satupun daripadanya. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Membuat kita harusnya semangat untuk hidup. Amin, saudara. Orang-orang percaya harusnya orang-orang yang paling bersemangat dalam hidup kita, saudara. Karena kita punya janji yang pasti untuk masa depan kita. Amin. Nah, saudara, apa yang harus kita miliki, saudara? Sampai kita melihat janji Tuhan itu satu demi satu digenapi dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang harus kita miliki, yaitu hope. Pengharapan, saudara. Hal ini satu hal yang sangat penting. Kenapa orang sampai akhirnya mereka bisa bunuh diri, mereka bisa sampai depresi, saudara. Karena mereka kehilangan ini, saudara, hope. Nggak ada pengharapan lagi. Ya, mereka cuman lihat apa yang terjadi pada hidup mereka pada waktu itu, saudara. Dan mereka nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akhirnya mereka putus asa. Mereka berpikir nggak ada akan hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup mereka. Nah, kenapa penting bagi kita untuk mempunyai pengharapan? Hope is the anchor
of my soul. Pengharapan itu seperti jangkar untuk jiwa kita, saudara. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami waktu-waktu di mana jiwa kita tergoncang. Ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang berat yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mempunyai pengharapan itu, saudara, pengharapan itu seperti jangkar yang menjaga kapal kita tetap pada posisi yang seharusnya, saudara. Tidak terombang-ambing, tidak terhempas badai, saudara. Tapi ada di tempat di mana dia seharusnya. Nah, Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saudara, ketika kita mendengar di belakang tabir, apa yang kita ingat, saudara? Ruang Maha Kudus, saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Tirai itu, tabir itu terbelah menjadi dua. Dan kita mempunyai akses masuk. Dan dikatakan sini apa? Pengharapan itu, pengharapan kita sekarang dilabuhkan ke belakang tabir. Kita bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus, saudara. Bayangkan. Ya, saya suka ngomong kayak gini, saudara. Pengharapan itu kita, janji firman itu seperti jangkar. Ya, saya percaya itu dan saya taruh jangkar itu di surga. Di ruang Maha Kudus, saudara. Di mana tidak ada sesuatu pun akan menggoncangkan tempat itu. Amin, saudara. Jangkarkan pengharapan kita di sana. Di mana Yesus ada, saudara. Dan semuanya akan jadi baik, saudara. Amin. 3 hal ini, saudara, penting. Tanpa iman kita gak akan berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin kita percaya kepada Yesus tanpa iman. Tanpa kasih, apa artinya hidup, saudara? Amin. Tetapi tanpa pengharapan, kita mungkin gak mau hidup, saudara. Amin. Kita perlu pegang teguh pengharapan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Amin. Nah, saudara, ada satu kisah yang menarik tentang eksperimen, percobaan pada tikus. Ya. Tahun 1950-an, saudara, peneliti di Harvard University, mereka lakukan percobaan kepada tikus, ya, forced swimming. Jadi tikus-tikus ini dimasukkan ke wadah-wadah ini, saudara, yang berisi air. Dan yang menarik, saudara, ternyata mereka nggak bertahan lama. Kurang lebih 15 menit mereka menyerah dan mereka mati. Ya, tikus-tikus ini mati, saudara. Kemudian mereka lakukan hal yang berbeda. Mereka masukkan lagi tikus itu dan ketika mereka hampir menyerah dan hampir tenggelam, apa yang dilakukan para peneliti ini, ilmuwan ini, saudara? Mereka angkat tikus-tikus itu keluar, mereka keringkan tikus-tikus ini dan diamkan, kasih waktu istirahat sebentar. Kemudian mereka masukkan lagi. Nah, tadi cuma butuh 15 menit untuk tikus-tikus itu menyerah dan hampir tenggelam, hampir mati, saudara. Kali ini, saudara, ada hal yang mengejutkan terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Tikus ini bertahan sampai 40 hingga 60 jam. Bayangkan, saudara, 15 menit dibandingkan 40 sampai 60 jam. Apa yang berbeda, saudara? Tempatnya sama, tikusnya sama, airnya sama, semuanya sama, saudara, kecuali satu hal, pengharapan. Tikus-tikus itu mungkin berpikir, nanti juga pasti ditolong. Tikus-tikus yang pertama mereka gak punya pengharapan itu. Tapi tikus-tikus yang kedua mereka mempunyai pengharapan. Tikus yang mempunyai pengharapan mereka bertahan. Mereka gak mau nyerah. Tikus-tikus yang gak punya pengharapan mereka menyerah. Saudara, kita punya pengharapan itu, saudara. Tapi Alkitab katakan apa? Pegang teguh pengharapan itu. Jangan izinkan pengharapan itu dirampas, diambil dari kita. Biar setiap hari hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Kita mempunyai semangat hidup, saudara. Ya, kita jadi orang-orang yang ceria, orang-orang yang menebarkan semangat itu, saudara. Pengharapan itu. Kalau pengharapan bagi tikus-tikus itu bisa mengecewakan dan akhirnya mereka juga mati, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Kalau engkau masih berharap hari ini akan satu hal, terus berharap. Terus berharap dan lihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Kenapa kita perlu berharap, saudara? Ada waktu-waktunya, saudara. Kapal kehidupan kita akan dihantam badai. Kita nggak tahu kapan, saudara. Ya, semua kita mungkin sebagian sudah pernah mengalami juga bagaimana hidup kita dihantam badai, saudara. Kita butuh pengharapan itu. Amin. Supaya kita bisa melewati badai kehidupan dan kita sampai di tujuan. Amin. Waktu kita ngerti tentang hal ini, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang konsisten. Kita terus maju, terus jalan. Ada hal-hal yang buruk bisa terjadi, saudara, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia nggak sempurna lagi, saudara. Ada hal-hal buruk yang bisa terjadi kepada bahkan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika hal-hal itu terjadi, hal-hal itu tidak sanggup mengambil pengharapan kita. Kita terus berjalan. Ya, kalau kita melayani, kita akan terus melayani apapun yang terjadi, saudara. Ya, kalau kita menjadi ayah, ibu, kita terus akan menjadi ayah dan ibu. Dan kita tidak akan pernah menyerah, saudara. Kalau kita menjadi suami atau istri, kita akan menjadi suami dan istri dan kita tidak pernah menyerah. Amin. Lihat tuh janji Tuhan, saudara, wow, luar biasa. Ulangan 31 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Nah, saudara bayangkan, Tuhan berjalan di depanmu. Apa artinya, saudara? Karena hal-hal yang akan kita hadapin, saudara, siapa yang akan hadapin terlebih dahulu, saudara? Ada Tuhan di situ. Amin. Dia sendiri akan menyertai engkau. Siapa yang menyertai kita? Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan. Nah, saudara, di Alkitab ada yang namanya double istilahnya tidak akan itu seperti benar-benar tidak mungkin terjadi, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan sedang ngomong tidak akan terjadi, pasti. Ya. Seperti janji itu yang sudah dimateraikan, yang sudah dipastikan tidak bakalan dibatalkan, saudara. Tuhan berkata apa? Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, saudara. Terima janji firman ini tuh buat saudara. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ada hal yang iblis pakai untuk mengambil pengharapan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Guard our minds. Jagai pikiran kita. Disinilah tempat medan pertempuran itu, saudara. Ya, iblis mengalahkan kita di sini, saudara. Ya, bukan di tubuh, di sini, saudara, di pikiran kita. Apa yang kita katakan, saudara? Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti helm, ya. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Apa yang kita butuhkan, saudara? Ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan buat kita, saudara. Ya, ketika iblis datang dengan hal-hal yang membuat kita takut, taruh isi pikiran kita dengan janji Tuhan. Tuhan tuh gembala kita, tidak akan kekurangan kita, saudara. Masa depan kita itu sungguh ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa membuatnya menjadi hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap hari, saudara, pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang memberi kita pengharapan yang memerdekakan kita. Dengarkan firman Tuhan, saudara. Ya, saya dulu kerja jadi sales, saudara. Setiap kali ke toko pasti dengarnya kayak gini, saudara. Orang toko susah, sepi. Ya. Tapi tahu nggak, saudara, sampai hari ini toko-toko itu sebagian tetap ada, saudara. Saya percaya kalau hari ini saya ke sana, saudara, pasti ngomongnya sama juga, saudara. Sepi, susah, ya. Lucu, saudara. Enggak usah dengarkan apa yang dunia katakan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Amin, saudara.
Let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Nah, saudara, kadang-kadang waktu kita baca Alkitab dalam versi bahasa Inggris, enak banget, saudara. Kata-katanya itu benar-benar jelas sekali di situ. Nah, saudara, let us run with endurance. Tuhan nasihatkan kita untuk berlari, saudara, dengan endurance, ketahanan. Kita bukan lagi sprint, buru-buruan, cepat-cepatan siapa yang sampai, saudara. Enggak, saudara. Kita seperti dalam maraton. Apa yang dibutuhkan? Ketahanan. Ya, larinya jauh, saudara. 30 km, 40 km, 50 km. Apa yang harus kita lakukan di sini? Fixing our eyes on Jesus. This is the secret. Ini rahasianya, saudara. Kenapa kita bisa terus berjalan dengan pengharapan dan kita menjadi orang-orang yang menang setiap hari dalam kehidupan kita. Fixing our eyes on Jesus artinya kita memandang Yesus. Fokusnya itu Yesus. Jangan fokus ke dalam, saudara. Jangan fokus ke dalam. Nah, kita dengarkan apa yang kita katakan. Jadi waktu kita melihat hidup kita, semuanya kacamata kita tuh dilihat dalam kacamata yang benar. Kita melihat Yesus di sana, saudara. Lihat di sini, saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini versi bahasa Indonesia, saudara. Agak gimana gitu, saudara, bacanya. Coba kita bandingkan sedikit. Ini versi New King James, ya. Ini salah satu yang paling dipercaya, saudara, terjemahannya akurat dari King James, dibuat karena bahasa Inggrisnya lama, dibuat New King James, jadi modern English. But we all with unveiled face beholding ini sama dengan tadi fixing our eyes. Memandang as in a mirror the glory of the Lord are being transformed. Waktu kita memandang ya Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita diubahkan, pada waktu yang bersamaan kita diubahkan dalam gambaran yang serupa dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita memandang Yesus, fokus hidup kita adalah Yesus, hidup kita diubahkan. Jadi fokusnya bukan memandang hidup kita, diri kita sendiri. Bukan setiap hari introspeksi, apa yang salah, dan kalau kita lakukan itu setiap hari, saudara, apa yang terjadi, kita akan jadi stres. Nggak baik-baik juga, saudara. Ada aja yang salah, ada aja yang kita nggak suka, saudara. Tapi ketika kita memandang Yesus, memandang apa artinya memandang Yesus, saudara? Melihat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Melihat apa yang salib Yesus kerjakan bagi hidup kita. Apa yang terjadi, saudara? Transformasi otomatis. Saya mengalami, saudara, ketika fokusnya itu Yesus. Apa yang dia sudah lakukan buat saya, bukan apa yang saya lakukan buat dia, saudara. Perubahannya itu luar biasa, saudara, otomatis. Gak perlu dipaksa-paksa, saudara. Melayani Tuhan jadi semangat, saudara. Gak perlu dipaksa-paksa, kamu harus melayani, gak perlu, saudara. Otomatis. Ya, dulu saya ingat, saudara, waktu pelayanan saya suka on off. Kayak saklar lampu itu, saudara. On off. Sebentar semangat, sebentar gak semangat. Ketika saya mengerti kebenaran ini, semuanya berubah, saudara. Berubah. Ya, rahasia yang luar biasa. Pandang Yesus, pandang apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu, engkau akan berubah, saudara. Engkau akan berubah. Amin. Nah, saudara, perjuangan kita tuh enggak sia-sia, saudara. Waktu kita berjalan dalam pertandingan iman kita, ini ilustrasi yang bagus sekali. Kita katakan seperti ada banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, saudara. Ini saya kasih gambarannya itu seperti ini, saudara. Ya, ada yang sebagian terjemahannya ada orang-orang yang telah mendahului kita, saudara. Mereka yang setia sampai akhir. Mereka ada di surga sekarang, mereka memberi dukungan buat kita hari-hari ini, saudara. Mereka kasih kita semangat, saudara. Ya, ada juga yang berpikir, oh ini orang-orang yang ada sekitar kita, saudara. Ada benarnya juga, saudara. Hidup kita, saudara, kita bukan hidup sendiri. Hidup kita memberi dampak buat orang-orang yang ada sekitar kita. Amin. Saya pernah baca satu orang itu, saudara, walaupun dia tipe-tipe introvert, tipe-tipe pendiam,
Dia akan mempengaruhi setidak-tidaknya 10.000 orang selama hidupnya. 10.000 orang, saudara. Hidup kita mempunyai dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita menjadi pribadi yang mempunyai pengharapan dalam Tuhan, orang-orang yang ada sekeliling kita juga, saudara. Anak-anak kita juga seperti itu. Ya, saya sering cerita kalau saya doain buat anak-anak, saya suka ngomong kayak gini, saudara. You will do great things in your life. Engkau akan melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Saya percaya itu buat hidup saya dan saya percaya buat anak-anak saya. Amin, saudara. Lakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Apa yang kita katakan di sini? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun, saudara. Ya, ada garis akhirnya, ada waktu di mana kita akan menyelesaikan pertandingan itu. Amin. Kenapa kita bisa yakin, saudara? Ketika firman Tuhan berkata, masa depanmu itu sungguh ada. Kenapa kita bisa yakin? Apa jaminannya, saudara? Jaminan adalah Tuhan Yesus. Yang namanya disebut apa? Immanuel, God with us. Tuhan beserta dengan kita. Saudara, sadar nggak, saudara? Setiap hari, setiap waktu, setiap detik kehidupan kita, Tuhan beserta dengan kita, saudara. Amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. God, apa saudara? Is with Joseph. Tuhan berserta dengan Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketika Tuhan beserta dengan kita, kita menjadi orang-orang yang berhasil, saudara. Saudara harus ingat waktu itu Yusuf belum berhasil secara keuangan, secara hal-hal yang lain karena posisinya masih seorang budak, saudara. Apanya yang berhasil, saudara? Jiwanya, dirinya pun sudah terjual. Nggak ada lagi harganya, saudara. Tapi kita katakan apa? Dia berhasil. Amin. Kalau kita lihat hidup kita sekarang, mungkin apanya yang berhasil? Mungkin seperti Yusuf waktu itu, apanya yang berhasil? Tuhan belum selesai, saudara. Kalau Tuhan katakan kita berhasil, artinya kita akan berhasil. Pasti. Amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi tahanan pun, saudara. Napi. Dikatakan apa Alkitab? Dia orang yang berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Jaminan keberhasilan hidup kita itu bukan keahlian kita, saudara. Kita harus ahli dalam apa yang kita lakukan. Ya. Tapi jaminan kesuksesan hidup kita itu bukan itu. Jaminan keberhasilan kita karena Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Karena itu kita nggak perlu khawatir, saudara. Lakukan apa yang kita bisa lakukan bagian kita. Sisanya itu Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Hold fast to God's promises. Pegang teguh. Pegang erat janji firman Tuhan buat kita. Saya ada mainan kunci, Yeremia 29 ayat 11, saya taruh di dekat meja kerja saya, saudara. Setiap hari saya lihat janji Tuhan buat hidup saya, amin. Saya percaya masa depan saya sungguh ada. Saya rindu juga saudara juga memiliki percayaan yang sama, memiliki pengharapan yang sama. Masa depan kita sungguh ada. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Sebelum Yosua meninggal, mati, saudara, ada satu hal yang dikatakan kepada orang-orang Israel. Saya undang pemain musik, worship leader. Yosua 23:14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tidak ada, saudara. Tidak ada.
Wow. Saudara percaya hal ini, kita bisa ngomong hal yang sama sebelum kita meninggal satu hari nanti, saudara. Semua yang Tuhan janjikan buat kita, gak ada yang gak dipenuhi, saudara. Kalau engkau mendapatkan janji itu, kalau engkau belum mendapatkan, cari janji Tuhan itu, saudara. Ya, baca Alkitab, temukan janji-janji Tuhan buat hidupmu. Ketika engkau dapatkan itu, pegang teguh. Karena semua yang Tuhan janjikan buat kita, nggak ada yang tidak akan dipenuhi, saudara. Amin. Kalau hari-hari engkau ragu, engkau takut, engkau bimbang, kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang sungguh ada bagi kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya, saudara. Terima itu dengan iman, pegang itu dengan teguh. Karena tidak ada satupun yang Tuhan janjikan yang tidak digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dia buka jalan Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntun. Sungai di gurun pun aku temui, sebab langit dan bumi akan lenyap namun firman-Mu, amin. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Kalau hari-hari ini kau sedang bergumul dengan hidupmu, kau sedang takut, kau sedang bimbang, kau sedang khawatir, ingat engkau mempunyai Allah yang sanggup membuka jalan. Kalau Tuhan berjanji buat hidupmu, engkau punya masa depan yang penuh pengharapan. Pegang teguh janji firman itu, karena engkau akan melihat janji itu digenapi dengan mata kepalamu sendiri. Yesua berkata, semua yang dijanjikan Tuhan, satu demi satu, semua Tuhan genapi. Satu saat ketika kita kembali kepada Tuhan, kita juga boleh berkata, semua yang Tuhan sudah janjikan kepadaku, semua digenapi Tuhan. Karena itu saudara, pagi hari ini, pegang teguh pengharapanmu. Bapak berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah hari-hari ini Tuhan. Dan kami tetap berpegang teguh pada pengharapan kami. Bahwasanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami boleh dengan yakin, dengan teguh berpegang pada janji-janji firman-Mu. Karena Engkau yang menjanjikan itu setia Tuhan.
Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka diberkati. Mereka memiliki pengharapan. Mereka bergairah dalam hidup mereka. Karena kami disertai Allah. Emmanuel, God with us. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Karena itu kami akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami imani janji-janji-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom semua. Saya mengundang Bapak Ibu apabila ada yang baru hadir di pagi hari ini yang bergabung di ibadah kita. Oke, kalau nggak ada, mari kita lihat multimedia. Peristiwa Tahun Baru adalah momen penting yang menandakan perpindahan ke tahun dan semangat yang baru. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dengan kami di perayaan Tahun Baru bersama, yakni All and New Celebration. Acara ini dimulai pada tanggal 31 Desember. Acara ini dimulai dari sekretariat, yakni pada pukul 4:30 sore. Adapun biaya pendaftaran adalah 100.000 per orang dan 50.000 untuk yang di bawah 12 tahun. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lydia dan Ibu Meti. Perayaan ini difasilitasi dan memiliki acara sesuai dengan yang tertera di flyer berikut. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi PIC Ibadah Raya masing-masing. Pernikahan yang sukses adalah sebuah proses perjalanan yang membutuhkan konsistensi dari masing-masing pasangan untuk terus-menerus menghidupi prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu, kami mengadakan bedah buku Kasaloma Marriage oleh Bapak Stefanus Suyono mulai dari tanggal 4 November sampai 25 November 2021. Acara ini diadakan secara online melalui platform Zoom. Untuk mendapatkan buku Kasaloma Marriage dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Gideon Christian di nomor 0812 7202 7198. Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi membuka penerimaan peserta didik baru untuk kelas bermain, TK dan sekolah dasar. Untuk pendaftaran pada bulan-bulan tertentu akan diberikan diskon sesuai yang tertera di flyer berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui WhatsApp, Facebook, dan website resmi Tunas Pelita Bangsa. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus akan memandang Engkau ya Tuhan. Karena tangan-Mu yang selalu menuntun kami, yang selalu ada dalam hidup kami, dan selalu memberkati kami ya Tuhan. Kami terus menaruh pengharapan kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami
kami taruh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Tuhan bisa bertumbuh, terus kami renungkan menjadi suatu gaya hidup yang baru dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Rudi ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Rudi dan keluarga ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami ya Tuhan, para jemaat-Mu yang ada di Pelita Community ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati kami ya Bapa. Apapun pekerjaan kami, Engkau terus membuat kami berhasil ya Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga terus berdoa kepada Panatua di Pelita Community ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan hikmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai Panatua kami Tuhan untuk mengembangkan kerajaan-Mu di kota Jambi bahkan di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan curahkan hikmat-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga istri dan anak-anak mereka juga Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan juga setiap berkat persembahan, perpuluhan yang telah dikumpulkan, Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita dan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.